Baik, shalom, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan, selamat Omega Gereja Sahabat Indonesia, dan juga semua rekan-rekan yang menyaksikan nanti secara online. Puji Tuhan, ini hari Minggu, harinya Tuhan. Kita datang beribadah, kita siapkan hati kita, pikiran kita, segenap tubuh, jiwa, dan roh kita, menyembah Allah kita yang hidup. Dia Allah yang suci, Allah yang maha kuasa. Kita berdiri bersama. menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita
menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita hari ini Mazmur 119 ayat 1-3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Silakan duduk. Amin. Mari mengambil waktu lebih dalam bersama dengan Tuhan secara pribadi. Kita perlukan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala hal yang kita kerjakan. Biarlah dalam semuanya itu, termasuk dalam ibadah kita pagi hari ini, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberikan waktu kami kepadamu dengan seluruh kesadaran kami bahwa kami perlukan Tuhan. Kami harus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam lagi bersama-Mu dalam pujian kami. Dan setiap hati yang siap lebih dalam bersama Tuhan. Katakan amin. 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 Beri sorak-sorai bagi Allah kita, Tuhan yang dahsyat. Sekalipun beberapa waktu yang lalu cuaca sangat-sangat tidak bersahabat, tetapi ingat, kasih Yesus menyertai kita selalu. Beri salam kiri kanan kita, dan kita naikkan pujian sukacita di pagi hari ini. Katakan Tuhan Maha Besar. Tuhanku Maha Besar.
iman kita diuji pada saat ada situasi yang terburuk. Amin. Luar biasa. Tapi ingat, Allah kita selalu Allah yang besar, kasihnya, setianya. Kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan, benih firman yang ditanamkan, ditaburkan. Biar hati kita menerima sebagai benih yang baik, dan hati kita sebagai tanah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan kasih setiamu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tinggi, kasih-Mu yang dalam. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Pengakuan kami kepada-Mu Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa aku balas Tuhan selain pujian? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa aku balas Tuhan selain pujian? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Ya Tuhan, inilah pujian kami. Siapakah kami ini? Kami yang kecil dan tidak layak, namun Tuhan melayakkan kami, sehingga hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang melayakkan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami boleh beribadah dan berikan kesempatan merenungkan firman Tuhan yang boleh membuat kami kuat dan teguh. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom. Puji Tuhan, selamat ulang tahun bagi kita semua ya.
Senang sekali hari ini kita boleh merayakan mengucap syukur ulang tahun yang ke-7 tanpa terasa ya, 7 tahun yang lalu, dan saat ini kita boleh bersama-sama. Ini satu mujizat, ini satu pertolongan Tuhan sehingga kita bisa tegak berdiri sampai hari ini. Tema kita hari ini adalah menjadi kuat dan teguh. Yosua 1 ayat 9. Saya akan bacakan ya. Yosua 1 ayat 9 berkata demikian, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah menjadi kuat dan teguh, ya, menjadi kuat dan teguh. Kuat dan teguh ini merupakan satu perintah Tuhan bahwa sebagai orang-orang yang percaya harus kuat dan teguh. Dan tentu untuk kuat dan teguh ini banyak hal yang seringkali ada tantangan-tantangan, ada masalah, ada rintangan, intimidasi, sehingga ini membuat kadang-kadang kita kecut dan tawar hati. Nanti kita melihat apa itu kuat dan teguh di dalam firman Tuhan dalam teks kita ini. Jadi kuat dan teguh. Sebetulnya Yosua ini menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, dalam memasuki tanah perjanjian itu di dalam perjalanan bangsa ini harus bertemu dengan suku-suku yang dilewati dalam perjalanan itu. Dan suku yang dilalui ini terkenal adalah orang yang suka berperang, terlatih berperang, dan memiliki senjata yang cukup baik untuk zaman itu. Jadi kita melihat bahwa bangsa ini dipimpin oleh Yosua untuk menuju tanah perjanjian harus melewati rintangan-rintangan dan tantangan. Banyak harus dilalui, sehingga kadang mereka terluka, ya, kalah menang seperti itu ya. Dan secara fisik bukan saja terluka, tapi secara mental, secara batin mereka mengalami luka karena kekalahan. Tapi luka juga disebutkan karena dosa mereka kepada Tuhan, karena mereka menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Nah, sebab itu dalam perjalanan itu Yosua diberi oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dengan satu kata sama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa maksudnya kuat ya? Jadi ini satu perintah harus kuat ya. Harus kuat. Apa itu kuat? Kuat di dalam Tuhan itu artinya adalah menjadi kuat dalam Tuhan itu tidak datang sendiri, tapi lewat suatu proses orang bisa menjadi kuat. Lewat latihan, baik itu mental, apapun itu harus melewati latihan-latihan Tuhan izinkan. Kalau kita secara manusia, supaya kita tangguh kuat, maka Tuhan izinkan kadang banyak luka, banyak masalah, tekanan, hinaan, direndahkan. Terus supaya mental kita kuat. Jadi Tuhan melatih kita sebagai orang-orang percaya juga lewat berbagai macam masalah. Kadang di fitnah, kadang di salah mengerti, atau juga menjadi kuat ini memang Tuhan dia banyak luka. Baik luka karena salah sendiri, atau luka memang penyebab orang lain yang menyebabkan kita seperti itu. Jadi untuk proses menjadi kuat itu memang Tuhan izinkan ada banyak hal dalam diri kita. Ada luka, ada masalah, ada intimidasi, ada fitnah, ada kesulitan, segala macam Tuhan izinkan menjadi kuat. Seorang anak menjadi kuat dalam pertumbuhannya kalau dia diberikan beban. Ya, seperti misalnya kalau untuk menjadi kuat, pintar bisa naik sepeda, kan kadang-kadang masih dipegangin itu sepedanya oleh papa mamanya supaya kuat. Kadang-kadang jatuh, bangun lagi, jatuh bangun, sehingga dia pintar mengendari sepeda. Demikian dalam hidup kita, kadang kita jatuh bangun, Tuhan izinkan supaya kita kuat, betul-betul kuat di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita kuat di dalam Tuhan harus lewat suatu proses.
yang Tuhan izinkan, proses yang Tuhan kirimkan. Ada banyak hal Tuhan berikan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita kuat. Jadi kalau kita misalnya diizinkan mengalami satu masalah apapun juga, langkah pertama adalah apa? Ya mengucap syukur. Tuhan, saya tidak mengerti mengapa melalui ini, mengapa saya menghadapi ini, tapi saya percaya di balik masalah, di balik tantangan, Tuhan sedang melatih saya. Tuhan sedang menolong saya, Tuhan sedang menguatkan saya. Ya lewat masa itu iman kita juga supaya semakin tangguh. Lewat masalah, lewat tantangan-tantangan, kita diajar untuk apa? Cara berpikir kita diproses, dimurnikan. Cara berpikir kita dipertajam. Jadi setiap ada masalah apapun, baik itu secara pribadi, bergereja, atau apapun juga setiap usaha kita, sebetulnya Tuhan proses kita menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang kuat harus ada latihan baik fisik maupun mental, ya. Jadi kadang saya mengucap syukur juga banyak Tuhan izinkan tuh pelatihan menjadi kuat, menjadi mandiri. Kadang-kadang harus sendiri hadapi itu, memikirkan siapa sendiri. Tapi Tuhan berikan sebagai proses untuk saya menjadi kuat, menjadi mandiri. Jemaat juga diproses menjadi kuat, menjadi mandiri. Jadi kalau Tuhan izinkan banyak masalah itu supaya apa? Supaya kita menjadi kuat. Itu menjadi kuat, ya. Jadi itu kuat itu harus lewat suatu proses. Sebab itu kita melihat bahwa menjadi kuat yang pertama harus lewat proses. Yang kedua Tuhan izinkan supaya kita dikuat lewat banyak tantangan-tantangan, rintangan-rintangan. Kadang ada intimidasi, kadang tekanan atau masalah apa Tuhan izinkan supaya mental kita kuat. Dan cara kita berpikir juga diproses, dipertajam. Ya, jadi kita mengucap syukur, ya. Itu yang pertama, kuat. Kemudian kita melihat bahwa teguh. Apa itu teguh? Hendaklah kamu kuat dan teguh. Tetap teguh. Teguh ini juga untuk mewujudkan iman dalam tindakan, ya. Teguh itu adalah sesuatu juga yang Tuhan izinkan. Teguh, adakah setia Tuhan dalam masa tantangan supaya kita teguh. Jadi kuat dan teguh ini seiring, ya. Seiring. Jadi maksud teguh di sini adalah, ya, teguh berujuk pada kebaikan, belas kasihan Tuhan, kesetiaan Allah yang tulus. Itu membuat kita teguh. Jadi ketika kita tadi berhadapan banyak masalah-masalah tantangan tadi, Tuhan menunjukkan kasih setianya supaya kita teguh. Jadi teguh di sini adalah kita mengalami kasih setia Tuhan, sehingga kekuatan dan keteguhan itu menjadi seiring sejalan. Sehingga Bapak sekalian, bahwa kita seorang percaya dihadapkan banyak hal supaya apa? Kuat dan teguh. Kuat menghadapi rintangan tadi, dan Tuhan menunjukkan kesetiaannya dalam kita menghadapi masalah, rintangan, tekanan. Jadi ini luar biasa, kuat dan teguh. Jadi kita mengucap syukur bahwa Tuhan memang perintah supaya kuat dan teguh. Artinya apa? Ketika Tuhan perintah supaya kita kuat, harus teguh menghadapi apapun juga. Artinya adalah ketika dihadapkan dengan rintangan dan tantangan, Tuhan memberikan penyertaannya, Tuhan memberikan kasih setianya. Ketika kita dihadapkan dengan banyak masalah, itu artinya bahwa Tuhan sedang menolong kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Itulah bukti kasih setia Tuhan. Jadi kita mengucap syukur bahwa hari ini di ulang tahun yang ke-7, Tuhan beritakan bagi kita harus kuat dan teguh, ya. Harus kuat dan teguh. Ada banyak proses yang kita hadapi. Kadang kita hadapi luka-luka. Luka itu membuat kita kuat. Luka itu adalah proses menuju satu kekuatan. Yang penting adalah dalam setiap hal kita kuat dan teguh di dalam Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Jadi jemaat sekalian, perintah ini berlaku baik dulu, saat ini, dan yang akan datang. Ini satu kata kerja, juga satu kata perintah. Kuat dan teguh. Jadi hari kemarin kita harus kuat dan teguh, hari ini kuat dan teguh, besok juga harus kuat dan
teguh menghadapi apa? Menghadapi rintangan apapun juga. Sehingga setiap proses menuju kuat dan teguh itu harus kita lalui itu satu proses. Sama dengan orang ujian, baik anak TK, SD, SMP, SMA, harus kuat dan teguh apa? Lewat proses ujian. Ketika melalui proses dan ujian ada hasil, bisa wisuda, punya gelar, bisa bekerja, menghasilkan dan jadi ada tujuan akhir, kuat dan teguh. Nah, jemaat Tuhan, gereja kita juga dalam usia yang masih, ya kalau 7 itu kan masih anak SD ya, SD kelas 1. Ya kita harus belajar, kita diproses terus. Kadang Tuhan izinkan ada kesulitan, ada tantangan, baik secara organisasi maupun pribadi. Tuhan izinkan membuat apa? Cara berpikir kita dipertajam. Bagaimana mengatasi masalah demi masalah. Dengan bahwa di balik setiap masalah pasti Tuhan siapkan berkat bagi kita. Karena seringkali Tuhan berikan kado kita adalah dengan masalah, membuat kita dipertajam. Jadi setiap apapun yang kita hadapi, itu artinya Tuhan mengasihi kita, Tuhan sedang memproses kita. Kadang usaha, pekerjaan kita gagal, yang kita ingin capai tidak sesuai dengan tujuan kita, masih ada kegagalannya, mengucap syukur, berarti belum sampai di sana, Tuhan belum izinkan. Tapi ada waktunya Tuhan izinkan dengan cara yang lain. Jadi dalam itu kita selalu berpikir positif. Ketika ada masalah, Tuhan ada apa di balik masalah ini? Ada berkat apa yang Tuhan siapkan bagi saya? Jadi harus mulai di situ ya, kuat dan teguh. Nah, bagaimana supaya kita bisa kuat dan teguh? Hanya satu, dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan kita meremut, marah kalau ada masalah. Tapi pada Tuhan, bahwa setiap hari saya berdoa, setiap hari saya mengandalkan Tuhan. Ketika menjadi anak Tuhan, sebetulnya apa? Sebetulnya Tuhan memantau kita. Dan kita bangun tidur, tidur lagi malam, bangun lagi, itu semua ada dalam pemantauan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu atas izin Tuhan. Membuat kita semakin pintar, membuat kita semakin bijak. Dan di ulang tahun yang ke-7 ini, kita juga pesan Tuhan adalah harus apa? Kuat dan teguh. Harus kuat dan teguh. Ini merupakan satu perintah. Jadi harus menjadi darah kita, menjadi nafas, menjadi daging kita. Memang banyak hal terdapat masalah, besar gunung masalah. Tapi ingat, Tuhan maha besar, lebih besar dari gunung, lebih besar dari lautan, dari apapun juga. Sehingga apapun jadi masalah kita, kita hanya datang pada Tuhan. Allah yang maha besar, yang maha dahsyat, yang menolong kita. Ya. Jadi sekalian kita melihat kehidupan kita saat ini, sebagai umat Tuhan, bahwa gereja kita bisa sampai ke Tuhan besar kalau memiliki umat jemaat yang kuat, yang besar, yang mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dan menjadikan ibadah sebagai nafasnya, sebagai gaya hidup, sebagai darahnya, dan memberi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Berdoa harus menjadi gaya hidup. Kalau sekarang kan gaya hidup apapun, ayo ke kafe, ngopi, tidak masalah. Tapi ingat, kita harus punya gaya hidup tersendiri. Berdoa harus menjadi gaya hidup. Ibadah menjadi gaya hidup. Berdoa menjadi gaya hidup. Merenungkan firman Tuhan, baca firman harus jadi gaya hidup. Memberi, berkorban harus jadi gaya hidup. Kalau itu menjadi darah dari kita, menjadi gaya hidup nafas kita, maka secara pribadi masing-masing menjadi orang yang kuat dan teguh, dan itu dampaknya bagi organisasi juga bagi gereja. Sehingga hari ini GIC Alpha Omega, saya berharap di tahun yang ke-7 ini kuat dan teguh. Jadi masing-masing harus menjadi kuat dan teguh, ya. Jadi Bapak sekalian, kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama, ya. Suatu organisasi jemaat PD besar itu mulai dari yang kecil dulu, kesetiaan dari orang-orang yang kecil, ya.
menjadi kuat dan teguh mulai. Kalau kita mulai proses awal, kita mulai bertumbuh luar biasa. Sejak COVID kita mulai menurun, tapi puji Tuhan, banyak yang dipanggil Tuhan dan seterusnya. Dan gereja kita juga berdiri. Pertama itu karena Tuhan, dan kedua ada orang-orang Tuhan panggil untuk mendirikan gereja ini. Saya ingat awal-awal tuh Pak Firman terus mencari tempat, ditemani Pak Nahor mencari tempat di mana kita bisa beribadah. Dan Tuhan juga pakai Pak Firman untuk mendirikan gereja ini. Waktu itu ditemani Pak Nahor jalan keliling mulai dari Rawabelong sampai itu saya karena Tuhan. Kemudian juga almarhum juga mendukung dalam doa. Jadi kita semua ini, baik pendeta sebagai gembala dan kita semua ikut mendirikan tadi, itu Tuhan pakai untuk membuka GSI Alpha Omega. Pertama karena Tuhan, dan kedua orang-orang yang Tuhan pakai tadi. Itu luar biasa. Dan ada jemaat yang mula-mula, Pak Rela dan Ibu kasih sudah hadir. Puji Tuhan, saya senang sekali. Puji Tuhan bahwa ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan sehingga hari bisa tegar berdiri di setiap kesulitan Tuhan campur tangan. Tuhan cukupkan pada waktunya. Jadi Bapak sekalian, kita melihat bahwa hari ini, hari yang ke-7, angka 7 itu angka sempurna kalau untuk Yahudi itu. Harap gereja itu disempurnakan semakin ke depan. Banyak kesulitan, banyak tantangan, tapi kita perlu datang pada Allah yang besar. Banyak masalah yang besar, tapi Allah kita Allah Maha besar, amin. Yesus lebih besar, sehingga apapun saya melihat bukan lihat masalahnya, tapi masalah Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkarya, sehingga kita kuat, teguh, dan tegak berdiri. Itu semuanya karena Tuhan. Jadi hari ini dalam ulang tahun yang ke-7, perintah tahun kita adalah harus menjadi kuat dan teguh. Ini perintah yang sangat jelas, harus menjadi kuat dan teguh. Sehingga kalau kita menjadi kuat dan teguh secara pribadi, maka gereja menjadi kuat dan teguh. Dan kita semua juga semuanya menjadi kuat dan teguh. Kita berdoa supaya Tuhan pakai kita semua untuk membantu gereja bertumbuh semakin maju dan kuat, sehingga akhirnya nama Tuhan dimuliakan dan GSI Alpha Omega boleh terus menjadi berkat, baik dalam menjalankan misi penginjilannya maupun pelayanan, baik keluar maupun ke dalam. Nama Tuhan yang dimuliakan. Yang penting nama kita apa? Kita harus menjadi kuat dan teguh. Nah, kembali seringkali saya ulang-ulang, untuk menjadi kuat dan teguh, maka harus banyak apa? Banyak doa. Masih ingat slogan seringkali saya ungkapkan? Banyak doa, banyak kuat. Sedikit doa, sedikit kuat. Tidak doa, tidak kuat. Kita ulangi banyak doa. Nah, kita ulang sama-sama banyak doa, banyak kuat. Sedikit doa, sedikit kuat. Tidak doa, tidak kuat. Untuk kita kuat dan teguh harus banyak doa, bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, pujian penyembahan bagi Tuhan. Dialah hari ini dalam peringatan ini, gereja kita kuat dan teguh, semakin maju, dan kita kuasa pribadi kuat dan teguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hati kami begitu terharu karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah terpikirkan boleh kami alami. Terima kasih atas mujizat Tuhan. Gereja kami boleh merayakan yang ke-7. Ini semuanya karena Tuhan. Kalau kami menengok ke belakang, ada banyak luka,
Tapi luka itu Tuhan ubah menjadi satu kekuatan. Dan kami boleh terus maju bersama dengan kekuatan Tuhan. Biarlah hari ini secara pribadi jemaat maupun organisasi pun gereja, kami menjadi orang yang kuat dan teguh. Gereja kami menjadi gereja yang kuat dan teguh karena pertolongan Tuhan lewat para pendiri gereja mula-mula di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman Tuhan ditaburkan dalam pimpinan Roh Kudus, dalam menjadi rema bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala sudah sharing firman Tuhan yang begitu menguatkan kita menjadi kekuatan seutuhnya dalam hidup kita ya. Dan di usia ke-7 tahun gereja ini gak terasa. Yang saya ingat sudah Natal 3 kali saya worship itu di sini. Ternyata waktu cepat berlalu ya. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita dan saatnya kita juga memberikan persembahan, berkorban untuk pelayanan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kami. Firman-Mu yang sudah kami dengar, kami taruh di hati kami dan kami hidupi itu sehingga menjadi kekuatan penuh dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau ragu karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Selalu Bapa kuatkan dan teguhkan kami. Dan di saat ini kami memberi persembahan Tuhan. Biar persembahan kami digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Apapun yang bisa dijangkau melalui persembahan ini, biarlah nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amsal 3, 9, 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah angkurnya. Amin. Puji Tuhan. Dan lihatlah betapa
Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita doakan yang sakit, bencana alam di mana-mana, kita turut prihatin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersama-sama kami menyerahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan. Yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan Yesus tolong. Gente yang sakit, Tuhan kiranya menolong, menguatkan, meneguhkan. Biar berikan kekuatan, kesabaran dan lebih sakit. Berkat juga istri yang mendampingi, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan semangat. Kami juga menyerahkan secara khusus untuk jemaat yang sedang mengalami kesulitan, tantangan baik dalam rumah tangga, usaha maupun pekerjaan. Tuhan kiranya menolong apapun yang sedang dihadapi masalah ini, biar semakin tunduk datang menyembah kepada Tuhan dan juga mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, karena kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa, juga seharusnya menyerahkan untuk bencana di mana-mana di seluruh Indonesia ini, longsor, banjir, bahkan di Jakarta. Tuhan kiranya menolong, menggerakkan setiap tim-tim yang peduli, berikan kekuatan, penghiburan, bantuan bagi orang sedang mengalami masalah bencana ini, yang kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang terkasih. Tuhan kuatkan, teguhkan, apapun kesulitannya, biar bukan cara mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kuatkan, teguhkan mereka. Bapa, kami juga menyerahkan untuk pemerintah kami, Bapak Presiden seluruh jajarannya. Tuhan tolong berikan kepekaan dan gerak yang cepat dan tanggap untuk sedang menolong seluruh bangsa atau masyarakat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan, supaya mereka ditolong, diberikan jalan keluar, dan mereka juga mengalami akhirnya pertolongan yang luar biasa. Tuhan tolong pemerintah kami, berikan terus tanggap dan kecepatan di dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Terima kasih Bapak, juga menyerahkan untuk GC Alpha Omega yang berulang tahun, yang ke-7 hari ini. Tuhan, hari ini berdiri dan berulang tahun ini semata-mata karena anugerah Tuhan, karena mujizat Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kami bisa kalah. Tanpa Tuhan kami nol. Tapi bersama dengan Tuhan kami bisa kuat dan teguh dan bisa berada sampai hari ini. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah hari ini ulang tahun yang ke-7, jemaat Tuhan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dan tetap teguh juga di dalam Tuhan. Semua tim yang melayani, Tuhan berkati seluruh majelis. Tuhan juga menolong seluruh umat Tuhan. Tuhan jamah semuanya. Terima kasih Bapa. Syukur menyerahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa di surga, dikuduslah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunkan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni bersalah pada kami,
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami di padang jalan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seundang jemaat bangkit berdiri. And sing, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Yes, sing, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Silakan duduk saat teduh.